Pemirsa, komunitas yang satu ini tengah fenomenal di masyarakat, dikenal dengan aktivitas ngabar atau ngaji babarengan. Sabtu 9 April 2022 menggelar buka bersama pengajian dan santunan anak yatim dengan tajuk Berbagi Itu Nikmat yang digelar di Masjid Al-Mubarokah Perumahan Tamar Village, Maleber, Karangtengah, Cianjur. Kita simak liputan inspiratifnya. Lingkungan perumahan The Tamar Village, tepatnya di Masjid Al-Mubarokah, Sabtu 9 April 2022, menjadi saksi kolaborasi dua institusi DKM Masjid Al-Mubarokah dan komunitas keagamaan Ngabar atau Ngaji Babarengan. Bekerja sama menunaikan amalan terbaik di bulan Ramadan 1443 Hijriah, yakni kegiatan bersodakoh bagi ratusan anak yatim yang selama ini menjadi binaan perusahaan PT Genki Pro Indonesia dan komunitas Ngabar. Hal tersebut dilakukan sebagai implementasi sebuah hadis saat Rasulullah SAW ditanya sodakoh apa yang paling utama. Beliau menjawab sodakoh di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi. Terpancar jelas raut wajah sumringah dari ratusan anak yatim sebagai penerima manfaat. Sejumlah 63 anak yatim binaan Ngabar dan 50 orang yatim binaan perusahaan yang diserahkan masing-masing oleh Direktur Operasional PT Genki Pro Indonesia sekaligus Ketua DKM Masjid Al-Mubarokah dan pembina pengurus dan jamaah Ngabar. Sementara itu, usai berlangsungnya penyerahan santunan, agenda dilanjutkan dengan pengajian rutin khas Ngabar yang diikuti jamaah laki-laki dan perempuan. Sesi dialog dua arah antara narasumber dengan jamaah, menyampaikan testimoni hingga istighosah tampak menjadi pemandangan yang lumrah dalam sebuah pengajian khas Ngabar. Kenapa kita memilih berbagi itu nikmat? Karena ya yang pertama kita berbagi kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Berbagi sesuai dengan surah Al-Ma'un, ya. Bahwa kita di lingkungan kita, di sekitar kita terlalu banyak orang-orang yatim yang perlu mendapat perhatian, yang perlu mendapat dukungan, ya. Yang perlu mendapatkan support dari orang-orang yang mampu. Nah, oleh karena itu kami sengaja mengambil tema berbagi itu nikmat. Artinya ada nilai keindahannya, juga ada nilai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Harapannya mudah-mudahan Ngabar ini yang pertama semakin berkibar, ya, semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, ya. Kemudian juga Al-Mubarokah atau Tamar ini juga bisa terus bersinergi dengan Ngabar dalam rangka meningkatkan kedua lembaga ini sebagai lembaga yang bergerak di dalam dakwah. Kami juga barangkali perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan PT Genki Pro Indonesia, Bapak Haji Lukmanul Hakim, yang sudah memberikan fasilitas dan segala sesuatunya untuk berbuka dan untuk melaksanakan acara santunan anak yatim ini. Direktur Operasional yang juga Ketua DKM Masjid Al-Mubarokah menegaskan keberadaan perumahan yang tengah dikembangkannya saat ini harus memberikan nilai lebih dari sekedar pemanfaatan masjid sebagai tempat ibadah, namun juga diramaikan dengan aktivitas kajian dan pemberdayaan keumatan. Sementara itu, waktu azan maghrib yang ditunggu sudah tiba. Semua jamaah yang terlibat kegiatan Ngabar bergegas untuk buka puasa dengan mencicipi sajian takjil diikuti makan berjamaah. Kenapa kami berkolaborasi dengan Ngabar atau dengan pengajian-pengajian lain? Karena sesungguhnya perumahan kami berkonsep adalah perumahan produktif dan perumahan peradaban yang ingin sesungguhnya diisi oleh sesuatu hal yang baik. Nah, hal baik itu ada di pengajian.
karena pengajian itu mengajak orang paham terhadap agama, dan sehingga warga di sini juga akan diarahkan menjadi warga yang penuh kebaikan, warga yang penuh hal yang lebih produktif. Karena memang biasanya perumahan ketika tidak ditata dengan baik, perumahan tidak diarahkan sejak awal oleh pihak developer ke hal yang baik, biasanya akan terjadi hal yang kurang tepat. Sehingga kami mengajak Ngabar, salah satu pengajian yang punya konsep terstruktur dalam penyampaian materinya, supaya bisa mengajak, mendorong masyarakat, khususnya warga perumahan ini, untuk menjadi masyarakat yang produktif, yang bukan hanya berpikir tentang konsep kekinian, tapi insya Allah berpikir tentang bagaimana dia mempersiapkan, karena kita berkeinginan bahwa kita berkumpul di dunia, bertetangga di dunia, mudah-mudahan bisa berkumpul dan bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya mimpi, bahkan punya harapan, jangan sampai ada masjid tapi tetangga sebelahnya kelaparan. Ada masjid, ya ada yang terkena rentenir. Adanya masjid, ada yang tidak bisa sekolah anaknya. Adanya masjid, SPP-nya tidak terbayar. Atau masalah apapun, terutama saya keluarga, maka kami nanti akan meluncurkan namanya MKU, Majelis Keluarga Utama. Bermanfaat banget ya. Apalagi kami sebagai yang punya anak yatim itu sangat terbantu, Pak. Untuk santunannya, terima kasih pada Tamar Village. Saya ucapkan terima kasih untuk santunannya. Semoga bisa lebih bermanfaat lagi. Sebagaimana tema yang diangkat, berbagi itu nikmat. Kenikmatan malam itu dilengkapi dengan kekhusyuan para jamaah untuk menunaikan sholat Isya. Dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat sunat taraweh berjamaah hingga bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman Sulaiman untuk Kabar Cianjur TV.